Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebanyak ratusan ribu batang baja tulang beton dimusnahkan oleh Kementerian Perdagangan di Kabupaten Tangerang, Banten. Produk yang dimusnahkan tersebut melanggar aturan karena tidak memenuhi standar mutu nasional Indonesia. Kementerian Perdagangan pada Kamis 12 Januari 2023 memusnahkan produk baja senilai 32,23 miliar rupiah di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Mendag Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa pemusnahan ini merupakan pemberian bentuk efek jera bagi pelaku usaha, khususnya di wilayah Banten yang melanggar aturan. Pemusnahan produk baja tulangan beton berjumlah 419.537 batang dengan berat 2.302 ton yang tidak memenuhi syarat mutu standar nasional Indonesia ini juga dilakukan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan mencegah kerusakan harga pasaran. Mendag juga kembali menegaskan sanksi kepada industri yang tidak memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Sebelumnya, sebagai respon atas informasi bahwa terdapat produk baja tulangan beton yang beredar di Provinsi Banten, maka Kementerian Perdagangan juga telah melakukan kegiatan pengawasan terhadap produk BJTB dengan merek tertentu. Pengawasan tersebut dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus, Pencegahan Tipikor Polri, dan Dinas Perindustrian, serta Perdagangan Provinsi Banten. Pemerintah terus berupaya melindungi produk dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dan menguasai pasar nasional. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian memiliki kebijakan strategis melalui pemberian sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Kementerian Perindustrian memfasilitasi penerbitan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN bagi industri kecil dalam negeri. Penerbitan sertifikat TKDN juga menjadi bentuk perlindungan dari pemerintah bagi industri kecil untuk produk dalam negeri sekaligus memenuhi kebutuhan nasional agar dapat bersaing dan memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa. Fasilitas sertifikat TKDN memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Menurut Direktur Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita mengatakan, fasilitas sertifikat TKDN industri kecil tidak hanya bermanfaat untuk menggenjot ekonomi nasional, tetapi juga memberikan keuntungan bagi pelaku industri kecil agar semakin naik kelas dan usahanya lebih berkembang. Penghitungan nilai TKDN-IK dilakukan secara mandiri oleh pelaku industri kecil melalui Sistem Informasi Industri Nasional atau SIINAS. Karenanya, pelaku industri kecil yang ingin mengajukan permohonan penerbitan sertifikat TKDN-IK harus lebih dulu memiliki akun SIINAS. Selanjutnya, industri kecil dapat melampirkan dokumen yang diperlukan terkait nilai kandungan dalam negeri untuk diverifikasi oleh Kemenperin. Proses verifikasi sendiri hanya memakan waktu 5 hari kerja dan sertifikat dapat dicetak secara mandiri oleh pelaku industri. Di samping itu, Kemenperin terus menggelar kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan permohonan penerbitan sertifikat TKDN di berbagai daerah. Harapan yang ikut peserta pada pagi hari ini sekitar 200 orang, minimal 50%-nya sudah dapat sertifikat TKDN. Jadi 100 lah Bapak dan Ibu. Ini semangat juga yang digelorakan oleh wakil ya Pak ya. Wakil tim untuk verifikasi, dalam hal ini Kepala Pusat P3DN. Jadi target Pak Menteri, Bapak dan Ibu untuk tahun 2023 ini kita punya 2 juta IKM yang mendapatkan sertifikat TKDN untuk industri kecil ini. Pemerintah telah menetapkan dana desa tahun 2023 sebesar 70 triliun rupiah. Abdul Halim Iskandar mengatakan pengoptimalan pemanfaatan dana desa mampu membuktikan bahwa Indonesia sebagai entitas yang paling tahan terhadap krisis, salah satunya pada saat pandemi COVID-19. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada kegiatan International Conference Rural Development Collaboration in Border Areas in the Framework of DIGIS Desa menyebutkan, di tahun 2023 ini,
Kemendes PDTT akan segera mencairkan sebanyak 70 triliun rupiah dana untuk peningkatan pembangunan desa. Adapun sektor peningkatan pembangunan desa tersebut seperti pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam pada level desa. Mendes PDTT menyebutkan selama ini pengoptimalan pemanfaatan dana desa mampu membuktikan bahwa Indonesia sebagai entitas yang paling tahan terhadap krisis. Salah satunya pada saat pandemi COVID-19 yang membuat kemiskinan di desa mengalami penurunan hingga 0,32%. Sedangkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal juga terus berkurang. Saat ini tersisa 9.584 desa tertinggal dan 4.982 desa sangat tertinggal. Oleh karena itu diharapkan nantinya dana sebesar 70 triliun rupiah tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pembangunan di desa. Tahun 2023 ini sebanyak 70 triliun rupiah dana desa segera dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam pada level desa. Demi semakin mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kebangkitan ekonomi warga desa, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memberi arah pembangunan desa untuk pencapaian SDGs desa. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memerintahkan aparat keamanan untuk bersikap lebih tegas dalam menangani aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua. Aparat keamanan TNI Polri diminta untuk lebih siap di lapangan demi menjaga dan melindungi masyarakat yang tinggal di Papua. Menanggapi kabar beredarnya kelompok kriminal bersenjata yang kembali melakukan aksi pembakaran di sekolah hingga penembakan pesawat kargo di Bandara Oksibil, Papua, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta aparat untuk menindak tegas kelompok kriminal bersenjata di Pegunungan Bintang, Papua. Wapres juga mengakui situasi keamanan di Papua memang belum sepenuhnya kondusif, terutama di wilayah pegunungan. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah juga tetap mengerahkan aparat untuk menjaga keamanan di samping mengedepankan pendekatan kesejahteraan di Papua. Wapres menekankan aparat harus lebih siap dan tegas dalam menindak KKB agar masyarakat terlindungi. Hal ini disampaikan Wakil Presiden usai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Jakarta. Fokus kita memang kesejahteraan, tetapi juga keamanan. Nah, masalah keamanan yang belum kondusif di daerah, terutama di daerah pegunungan ini kita minta supaya ada langkah-langkah lebih tegas untuk pertama melindungi masyarakat dari gangguan KKB, kelompok bersenjata, dan juga mengawal dengan lebih ketat lagi dan tentu menangkap mereka yang kalau mereka melakukan gangguan atau pengrusakan atau pembakaran. Jadi mereka supaya lebih siap di lapangan untuk menjaga, melindungi masyarakat. Itu yang kita minta kepada pihak keamanan. Jadi tidak dibiarkan begitu, tidak dilepas, tapi diperketat untuk pengamanannya sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan gangguan kepada masyarakat ke depan. Ya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi upaya Pemkab Banjar penuhi hak ibu dan anak duafa bersama rekan kami Mona Azari sesaat lagi.